pendidikan itu tidak hanya bisa dikerjakan oleh guru BK ya, tapi biasanya seperti sekarang itu kalau sudah di kelas 3 itu banyak juga perguruan tinggi yang datang ke sekolah SMA ya untuk menerangkan misalnya promosi di sekolah di perguruan tinggi mereka itu ada jurusan apa aja. Di situ bisa juga siswa bertanya seperti itu ya. Nah, ini juga bisa bisa juga dalam bentuk itu. Jadi BK udah kerjanya bisa berkolaborasi atau diambil alih sebagian oleh orang lain. Dan layanan ini tentu aja bisa untuk seluruh siswa secara sekaligus bareng-bareng, nggak usah satu persatu ya, kecuali kalau ada yang satu siswa yang memerlukan informasi yang secara khusus. Yang kedua adalah informasi jabatan dan lain-lainnya, pengetahuan dan penghayatan tentang pekerjaan atau jabatan yang akan dimasuki. Nah, karena peserta didik itu masih bingung, misalnya dia senang minat bakatnya nantinya saya mau jadi advokat misalnya, tapi jadi advokat itu kerjaannya seperti apa ya? Nah, di sini BK bisa berfungsi memberikan informasi. Nah, kalau advokat itu nanti kerjaannya bla 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 seperti itu. Lalu yang ketiga adalah layanan informasi sosial budaya. Ini terutama adalah sosial budaya yang berkaitan atau bersangkutan di mana sekolah itu kita berada ya. Dan juga adanya eh, beberapa suku bangsa dari peserta didik yang ada di sekolah. Nah, itu juga BK bisa memberikan informasi kalau sosial budaya suku bangsa ini atau tempat ini adalah berbeda. Kalau di sini seperti begini budayanya. Yang ketiga, yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Siswa memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat, misalnya penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, program studi, dan lain-lain. Nah, setelah si siswa itu mendapat bimbingan arahan dari BK sehingga siswa itu tahu minat bakatnya, nah terus kita jadi bisa juga tuh menganjurkan anak ini misalnya ada ekstrakurikuler di sekolah, dianjurkan kamu ikut ini aja untuk menunjang dan lain-lainnya seperti itu. Pokoknya tentang minat bakat dan kelompok belajar yang ada di sekolahan seperti apa dan kelompok belajar mana yang sebaiknya diikuti oleh anak tersebut. Yang keempat adalah layanan pembelajaran atau konten ya. Di sini siswa mengembangkan diri dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Di sini guru BK itu berperan untuk pembelajaran ini membimbing apabila ada anak didik yang bermasalah di dalam belajar. Apakah kemampuan di dalam pelajarannya kurang motivasi atau kebiasaan belajar yang kurang baik. Nah, di sini bisa diarahkan ya, diarahkan oleh BK. Lalu BK juga berperan untuk bisa mengembangkan motivasi, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik, mengembangkan keterampilan belajar. Kalau anak-anak, bahkan ini sebetulnya sampai mahasiswa pun ada tuh. Pengembangan keterampilan belajar, bagaimana cara membaca, mencatat, bertanya, dan menjawab, serta menulis. Ini bisa dikembangkan juga oleh BK, bahkan sampai anak kuliah pun sama ya. Ada juga yang harus diarahkan apa yang harus dia baca, bagaimana cara membuat catatan yang baik, bertanya, dan sebagainya. Lalu program pengayaan. Nah, untuk kita bisa mengetahui tentang layanan pembelajaran yang sesuai dengan anak peserta didik, itu bisa memakai beberapa tes yang bisa mengarahkan atau membantu kita untuk mengarahkan anak didik ini ya. Bisa misalnya seperti tes hasil belajar, tes kemampuan dasar, skala sikap dan kebiasaan belajar, tes diagnostik, analisis hasil belajar, karya wisata, dan lain-lain. Jadi banyak assessment, baik tes maupun non-tes yang bisa digunakan oleh seorang guru BK itu di dalam
memfasilitasi atau mengembangkan agar anak didik ini bisa memperoleh layanan pembelajaran, bisa mengembangkan cara belajarnya dengan lebih baik. Yang kelima adalah layanan bimbingan kelompok. Ini membicarakan topik penting yang diharapkan berguna bagi pengembangan siswa. Nah, ini bimbingan kelompok berarti bukan perorangan ya, berarti berkelompok. Satu kelompok itu yang paling baik, optimal gitu ya, yaitu kurang lebih dari 5 sampai 15 orang. Kalau lebih dari 15 orang itu udah kurang efektif, terlalu banyak ya. Kalau kurang dari 5, gurunya yang capek. Nah, jadi yang paling baik itu antara 5 sampai 10 orang. Tahap-tahap di dalam bimbingan kelompok adalah pertama tahap pembentukan, lalu tahap peralihan, tahap kegiatan, dan ada tahap pengakhiran. Jadi di sini kalau bimbingan kelompok itu sudah bikin program. Guru BK sudah membuat program. Kita sekarang mau memberikan layanan bimbingan kelompok kepada anak-anak ini tentang apa. Nah, kelompoknya ini sebaiknya kalau misalnya topiknya umum, itu bisa bermacam-macam dari minat bakat anak ya. Tapi kalau misalnya topiknya itu mengarah kepada satu materi khusus, itu baiknya anak-anaknya itu dikelompokkan kepada anak yang berminat dengan mata kuliah atau materi yang diberikan. Itu tahap pembentukan ya, tahap peralihan. Nah, lalu kegiatannya harus direncanakan. Ini mau kegiatan bimbingan kelompok ini, acara ini mau berapa kali? Mau 4 kali atau mau 8 kali? Durasinya kapan? Mau seminggu sekali, sebulan sekali, atau berapa ya? Terus terakhir adalah selesai satu kelompok. Ini bisa dipilih, misalnya topiknya itu tentang bagaimana yang tadi ya, yang misalnya bagaimana cara membuat catatan yang baik, bagaimana cara memilih daftar pustaka, bagaimana cara memilih kepustakaan di internet karena begitu banyak berita yang hoak, yang benar. Nah, kalau ini kan berarti umum, tidak harus dilihat anaknya ini minatnya apa ya dibuat. Misalnya sekarang cukuplah, katakanlah cukup 3 kali. Jadi dibuat tahapnya. Pertemuan pertama mau apa, kedua apa, lalu ketiga apa, ketiga mungkin sekalian terakhir, mau ada harus ada evaluasinya juga dari awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana. Itu ada bimbingan kelompok ya. Lalu yang keenam, layanan konseling kelompok, yaitu proses konseling yang diselenggarakan dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Masalah yang dibahas adalah masalah siswa, baik pribadi siswa yang terlibat dalam kegiatan itu. Nah, kalau layanan konseling kelompok ini sama besarnya kelompok juga yang paling efektif itu antara 5 sampai 10. Nah, di kelompok ini tahap-tahapnya sama juga ya yang tadi ya, dibentuk dulu dan sudah pasti di sini adalah masalah yang akan dibahas itu sebaiknya masalah yang dimiliki masing-masing siswa itu sama. Misalnya kita bikin layanan konseling kelompok 10 orang. Nah, 10 orang ini sebaiknya itu masalahnya sama. Masalahnya apa aja? Misalnya masalah satu orang siswa itu kesulitan belajar di mata pelajaran matematika misalnya. Jadi dikumpulkan 10 orang ini. Dikumpulkan masalah siswa masing-masing pribadi itu dia bisa mengungkapkan kenapa saya masalah matematikanya ini kurang bagus. Nah, di awal pada waktu kelompok ini dibuat dan pada waktu kelompok ini pertama kali diadakan itu harus diberitahu kepada siswa apa yang dibicarakan di dalam kelompok itu
rahasia, tidak boleh dibicarakan kepada orang yang di luar kelompok itu. Itu semua harus berjanji seperti itu. Jadi di situ siswa itu diberikan dan dikasih tahu ini adalah ruang aman buat mereka untuk mengungkapkan masalahnya. Jadi misalnya ada salah satu siswa, dia kenapa matematikanya nilainya itu jelek terus, misalnya kurang. Ternyata siswa ini misalnya tidak suka sama gurunya karena bla bla bla. Nah, jadi anak-anak yang lain termasuk guru BK itu kan harus sesuai janji ya, sesuai janji dengan etika rahasia. Jadi semuanya tidak boleh membicarakan, oh misalnya siswa A nggak suka sama guru matematikanya, jadi nilainya jelek. Nggak boleh ngomongin keluar dari kelompok itu. Ke guru lain juga nggak boleh. Nah, itu adalah layanan konseling. Lalu, kenapa sih layanan kelompok konseling ini diadakan? Nah, diadakannya diharapkan apabila ada masalah satu orang siswa dengan siswa lainnya ada yang mirip atau ada yang bermasalahnya, kalau tadi itu kan kelompoknya matematika ya, mungkin ada yang mirip, itu mereka bisa saling menguatkan, bisa kadang juga bisa saling ngasih tahu, oh lebih baik kayak begini, misalnya pengalaman anak ini. Jadi dia bisa berbagi di dalam kelompok itu dan dia tahu bahwa bukan hanya dia sendiri yang punya masalah, temennya juga punya masalah. Jadi akhirnya bersama-sama satu kelompok itu memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi, ya bisa. Lanjut, yang ketujuh adalah layanan konseling perorangan. Nah, di sini adalah pembahasan dan pengentasan masalah pribadi siswa yang dialami siswa. Ini benar-benar per individu masalahnya apa, guru BK membantu siswa ini dengan masalah yang dia hadapi agar si siswa itu bisa menangani masalahnya dan masalahnya bisa terselesaikan. Ya. Untuk layanan konseling perorangan ini, teknik konseling perlu dikuasai oleh guru pembimbing, di mana ada tahap pengantaran, penjelajahan masalah, penafsiran, intervensi, sampai pengevaluasian. Nah, di sini teknik-teknik konseling, terutama yang sudah pasti itu teknik konseling dasar dulu, itu sudah pasti harus dikuasain. Kalau layanan konseling kelompok, itu tidak terlalu menekankan teknik konseling yang harus dikuasai ya. Yang penting guru BK itu bisa tahu bagaimana caranya mengkonseling kelompok. Lebih mudah ya, yang biasanya kalau umum itu disebut, ada yang disebut coaching, training, kayak gitu. Yang kedelapan adalah layanan konsultasi. Konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga. Pihak ketiga adalah individu yang kondisi atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Nah, kalau yang tadi kita berbicara itu adalah membahas tentang masalah yang dihadapin oleh dia, oleh klien. Nah, kalau layanan konsultasi ini sebenarnya masalahnya adalah masalah orang lain, bukan masalah si konseli ya. Tetapi permasalahannya itu berhubungan dengan si klien kita, dengan dengan konseli kita ya. Jadi dia misalnya anak didik kita ini punya masalah, tapi bukan masalah dia. Misalnya temennya ini sering punya kebiasaan jelek. Kebiasaan jelek itu mengganggu anak didik kita. Misalnya dia selalu diganggu, direpotkan. Nah, lalu dia konsultasi bagaimana sih saya harus menanganinya. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh guru BK ya, memberikan bagaimana pemahamannya tentang temannya itu, terus bagaimana sebaiknya harus bersikap. Di sini guru BK juga berperan. Yang kesembilan adalah layanan mediasi.
yaitu layanan terhadap kedua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan. Jadi kalau misalnya ada yang lagi bertengkar, misalnya dua anak didik kita lagi bertengkar nih. Nah, lalu kita berperan sebagai mediator, mediator ya, tidak berat sebelah atau tidak memihak salah satu pihak, tidak menghakimi keduanya, tetapi berada benar-benar di tengah, memediasi supaya mereka bisa berkomunikasi, bisa memahami dengan lebih baik situasinya, dan akhirnya bisa terpecahkan masalah keduanya itu. Yang terakhir ke-10 adalah layanan advokasi. Ini dalam Permendikbud nomor 81A, layanan bimbingan dan konseling itu juga bisa membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau tidak mendapat perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji. Tujuannya untuk mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat atau terkekang, sehingga kehidupan dan perkembangan khususnya dalam bidang pendidikan menjadi tidak lancar, terganggu atau terhambat bahkan terputus. Nah, di sini tentu kalau guru BK tidak bisa mengatasinya, harus bisa merujuk ke pihak yang bisa mengatasi masalah ini ya. Nah, selanjutnya adalah ada kegiatan pendukung. Kegiatan pendukungnya ini ada 6. Kegiatan pendukung adalah suatu kegiatan dalam layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan diperolehnya berbagai data, keterangan, dan kemudahan bagi terlaksananya jenis-jenis layanan serta terwujudnya fungsi BK. Yang pertama adalah aplikasi instrumentasi, mengumpulkan data dan keterangan tentang siswa, lingkungan siswa, serta lingkungan yang lebih luas. Berbagai instrumen baik tes maupun non-tes. Nah, di sini sebagai seorang konselor itu kita juga harus punya instrumen atau alat yang mendukung dalam proses di mana kita memberikan konseling kepada orang lain ya. Nah, instrumennya ini ada yang berbentuk tes maupun non-tes. Kalau yang berbentuk tes, dia instrumen ini harus betul-betul sahih dan terandalkan ya. Lalu konselor bertanggung jawab atas pemilihan instrumen yang akan dipakai. Pemakaian instrumen harus dipersiapkan secara matang, baik pada waktu persiapan instrumennya maupun persiapan klien yang akan mengambil tes itu. Yang keempat, pemahaman terhadap klien tidak hanya didasarkan atas data tunggal yang dihasilkan oleh tes, melainkan harus dilengkapi dengan data lain dari sumber relevan agar gambaran tentang klien lebih bersifat komprehensif. Jadi patut diingat, sebetulnya tes-tes ini tidak ada satupun tes yang bisa benar-benar melihat dari segala sisi apa yang kita butuhkan, nggak bisa ya. Jadi tes yang kita pilih yang bisa misalnya digunakan untuk satu masalah atau satu bidang yang ingin dipecahkan, nah tetapi dia juga tetap harus dikombinasikan dengan data lain agar data tes itu bisa relevan ya, bisa lebih menggambarkan apa yang apa yang terdapat di dalam klien kita. Instrumen yang ada itu hanya sebagai alat bantu ya, oleh karena itu kekurangan atas ketiadaan instrumen hendaknya tidak menjadi penghambat bagi pelaksanaan BK. Jadi kalau kita nggak punya instrumen, kita itu bukannya berarti nggak bisa apa-apa ya, tetap akan bisa berjalan ya pelaksanaan BK-nya, walaupun instrumen itu tidak ada. Yang kedua adalah himpunan data. Tes maupun non-tes juga disimpan di dalam himpunan data, jadi harus ada map khusus atau folder khusus yang menyimpan semua data-data dari klien kita dan data-data layanan konseling yang diberikan, yang memuat identitas pribadi, latar belakang keluarga,
kemampuan mental, bakat, dan kondisi kepribadian, sejarah pendidikan, hasil belajar, nilai mata pelajaran, hasil tes diagnostik, data kesehatan, pengalaman ekstrakurikuler dan kegiatan di luar sekolah, minat dan cita-cita pendidikan dan pekerjaan, prestasi khusus yang pernah diperoleh. Ini adalah minimal data yang harus kita kumpulkan yang sudah tercatat di dalam, biasanya ini sudah dibikin form khusus ya, form khusus jadi tinggal mengisi-mengisi aja. Data lingkungan dapat berupa data tentang informasi pendidikan, meliputi jenis program, kurikulum sistem belajar, dan sebagainya. Data tentang informasi jabatan pekerjaan, meliputi jenis-jenis jabatan, kesempatan, syarat, bekerja, dan sebagainya. Data tentang lingkungan sosial meliputi adat istiadat, norma, nilai lembaga, organisasi, dan seterusnya. Jadi data-data lingkungan ini juga harus dicantumkan, harus tertulis ya, karena data lingkungan ini juga penting bagi kita ya. Misalnya anak ini berasal dari budaya apa? Oh, ternyata budaya ini kebiasaannya seperti begini. Nah, itu jadi kita harus membedakan juga antara siswa yang dengan budaya yang seperti itu dan siswa yang berasal dari budaya yang berbeda. Tentu akan berbeda juga keadaannya. Yang ketiga, bisa diadakan kunjungan rumah ya. Tujuan utamanya itu adalah untuk memperoleh data tambahan tentang permasalahan siswa, khususnya yang bersangkut paut dengan keadaan rumah atau orang tua. Sebelumnya harus menyampaikan kepada orang tua tentang permasalahan anaknya, harus minta izin dulu ya. Membangun komitmen dengan orang tua terhadap permasalahan anaknya. Guru pembimbing menyampaikan perlunya kunjungan rumah kepada siswa yang bersangkutan, menyusun rencana dan agenda yang konkret dan menyampaikannya kepada orang tua, dan kunjungan rumah tidak dapat dilaksanakan sebelum orang tua mengizinkannya. Jadi anaknya juga harus dimintain izin, orang tuanya harus dimintain izin, harus dibuat, disusun rencana apa aja sih yang mau dibicarakan dengan orang tua. Jadi nggak langsung datang ngobrol ke sana kemari, enggak ya, harus semuanya harus sistematik dan terencana. Yang keempat adalah konferensi kasus, yaitu membahas permasalahan yang dialami siswa dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan keterangan dan kemudahan bagi terentaskannya permasalahan siswa. Pertemuan dalam konferensi kasus bersifatnya terbatas dan tertutup. Tujuannya diperolehnya gambaran yang jelas, mendalam, dan menyeluruh tentang permasalahan siswa, terkomunikasikannya sejumlah aspek permasalahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan bersangkutan, sehingga penanganan masalah itu menjadi lebih mudah dan tuntas, terkoordinasinya penanganan masalah yang dimaksud sehingga upaya penanganan lebih efektif dan efisien. Di sini adalah ada kondisi masalah-masalah khusus ya, yang memerlukan misalnya guru lain atau profesi lain atau siapa aja untuk bisa berdiskusi dan dimintai pendapat. Tapi tetap sifatnya tetap rahasia. Jadi konferensi kasus ini itu sifatnya hanya terbatas dan orang-orang itu juga tetap tidak bisa membahas masalah ini keluar dari grup ini ya. Tetap rahasia, tertutup, terbatas. Yang kelima adalah alih tangan. Menurut Permendikbud juga menyebutkan bahwa alih tangan kasus yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai dengan keahlian dan kewenangan ahli yang dimaksud. Jadi kalau misalnya itu sudah di luar kompetensi, di luar kemampuan kita, kita harus merujuk ya atau mengalih tangankan ya overnight. Yang keenam adalah tampilan kepustakaan. Kegiatan pendukung tampilan kepustakaan membantu klien dalam memperkaya dan memperkuat diri berkenaan dengan permasalahan yang dialami dan dibahas bersama konselor. Tujuan umum tampilan kepustakaan yaitu melengkapi substansi pelayanan konseling berupa bahan-bahan tertulis atau rekaman lainnya yang ada dalam tampilan kepustakaan, mendorong klien memanfaatkan bahan-bahan yang ada dalam tampilan kepustakaan untuk memperkuat pengentasan
sekolah dan pengembangan. Nah, jadi guru BK pun harus bisa memberikan informasi, harus bisa memberikan saran, eh, anak ini harus membaca misalnya buku apa atau mendengarkan buku apa yang mana diharapkan apabila dia membaca atau mendengarkan itu si klien kita itu bisa pemahaman wawasannya tentang masalahnya dia itu meningkat sehingga dia bisa mengambil manfaat dari buku itu juga untuk bisa dia mengatasi permasalahannya. Nah, terakhir ini sudah selesai materi kita terakhir untuk bahan diskusi di screenshot dulu ya. Mengapa layanan konseling perorangan itu penting dalam BK? Apa perbedaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok? Oh, ini tadi sudah saya jelaskan ya, nomor 2. Nomor 3, menurut Anda layanan BK apa yang paling dibutuhkan siswa saat ini? Jelaskan alasannya. Nah, ini Batasila, Bapak Ibu semua, bisa didiskusikan di dalam kelompoknya ya. Sekarang apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi atau didiskusikan? Silahkan. Mau absen dulu sebentar ya. Sebentar, absen dulu. Ambil foto, Bu. Ya, sebentar, sebentar saya buka daftar absen dulu. Herman, Hadir, Bu. iya, Putu Wiryananda, Edi Trisna, Winyana, Jesse Francisca. Ini Jesse Francisca masuk nggak ya? Meilani, Pirno, Pirno, Jenisia Priscilia. Halo, Jenisia Priscilia hadir?